Nama saya Hermawan Tansil. Saya bercerita tentang ditanggung tidak luntur. Saya adalah kreatif director dari perusahaan yang namanya Desain Grafis yang sudah berdiri sejak tahun 90, yang namanya Leboye. Saya juga founder dari Dialog Art Space di Kemang. Ketertarikan saya terhadap desain grafis ya, mulai dengan ngumpulin label-label yang dicetak oleh saya, terus kemudian saya explore lebih baik, jauh, terutama setelah saya pulang dari kuliah. Mungkin banyak orang tidak sadarin bahwa yang namanya desain itu hadir sebelum adanya profesi desain grafis. Bagaimana terjadi merek-merek dagang pada waktu era yang ada di buku ini ya, kebanyakan tahun 60-an sampai tahun 20-an. Identitas yang lahir di sini bukan dari praktisi atau institusi yang formal, tapi melahirkan dibikin oleh masyarakat umum. Apakah dia mulai dari pedagang yang ingin bikin merek, terus kemudian juga bisa dari pemilik usaha, ya, terus kemudian tentu percetakan juga yang tadi saya cerita menjadi bagian dari situ ya, gitu. Jadi percetakan, ada tukang gambar, terus kemudian apakah pelukis, dan itu punya peranan dalam pembentukan visual di negara kita gitu ya. Desain itu tumbuh dari kehidupan sehari-hari. Sejarah desain tidak hanya ditemukan oleh karya-karya besar atau desainer-desainer terkenal. Desain itu yang tadi saya bilang itu hidup dalam label kemasan. Ya, terus kemudian merek dagang, kopsturat, stationery, itu juga adalah desain-desain ya, benda-benda keseharian ya, artifak-artifak yang merekam kehidupan sosial, ekonomi, dan masyarakat pada masanya. Sebenarnya desain itu adalah cermin masyarakat. Desain itu punya peranan yang cukup sangat penting ya. Setiap logo merek dagang itu mencerminkan aspirasi dan imajinasi masyarakat. Dari tema buku ini ada yang tema fauna flora. Jadi bagaimana pada waktu itu manusia sangat dekat dengan lingkungan, dengan alam ya. Terus kemudian ada yang namanya arsitektur dan tempat. Jadi arsitektur itu bangunan-bangunan, karena bangunan itu di dalam dunia grafis ya, yang tampil-tampil itu kebanyakan merepresent modernitas. Places itu seperti kita ke Bengawan Solo, ke itu ya, jadi itu juga mencerminkan pada waktu tempat-tempat yang populer pada waktu itu apa, simbol-simbol dalam kebudayaan lokal. Ada tentang mistik, misalnya ada merek-merek yang mungkin zaman sekarang nggak dipikiran bagaimana sebuah merek dagang tekstil tapi gambarnya tuyul misalnya ya, atau makhluk ajaib gitu ya. Jadi kedekatan manusia dengan hal-hal seperti itu membuat mereka mengekspresikan dengan sangat naif ya, tapi sebuah rekaman yang sangat menarik. Yang sangat menarik tentunya Indonesia itu memiliki tradisi visual yang sangat kaya. Itu nanti kalau dilihat di bukunya akan terkesima, begitu karyanya itu begitu banyak pengaruh ya. Pengaruhnya itu bukan hanya pengaruh kebudayaan, ketarian yang sifatnya tradisional, tapi sangat budaya pop culture. Tentunya pada waktu tahun 50-an, 60-an ya, di mana ada perang dingin, ya itu juga tampil sekali banyak merek-merek yang ada berhubungan dengan perang. Perang dingin itu perang antara Rusia dan Amerika untuk mencapai bulan misalnya ya. Jadi merek-merek tentang Sputnik, tentang roket tinggal di angkasa itu udah ada di situ. Jadi itu kaya. Jadi kita pengaruhnya itu bukan begitu. Jadi kehidupan sehari-hari, cerita masyarakat, penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 45 hanya 3 tahun. Nah itu pengaruhnya juga sangat banyak. Desain adalah dokumentasi sejarah yang tadi saya bilang. Bahwa yang namanya arsip grafis tidak hanya bicara tentang desain, tapi dia merekam perubahan bahasa, teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Misalnya namanya ditanggung tidak luntur misalnya nih ya. Itu bahasanya zaman lama kan pakai OE ya. Tapi juga menarik, kenapa namanya tidak ditanggung tidak luntur gitu ya. Karena itu adalah biasanya satu trademark yang muncul di dalam label khususnya tenun. Jadi kalau beli tenun dengan membeli produk ini pasti tidak luntur. Dan yang unik sebenarnya bahasanya. Kenapa bahasa yang dipakai kalau di merek tenun selalu ada Arab, kadang ada Chinese, kadang ada Jawa. Pemakaian bahasa yang diterjemahkan secara harfiah. Jadi kalau terjemahkan dari bahasa Arab, ya dibacanya ditanggung tidak luntur. Bukan diterjemahkan artinya, tapi dibaca dalam bahasa Indonesia, tapi dalam tulisan Arab. Zaman dulu saja, negara kita sudah sangat toleransi,
sudah sangat kosmopolitan ya, bagaimana language ini tidak menjadi masalah. Bahkan kalau kita lihat dalam uang Indonesia zaman dulu itu juga sudah ada. Seri wayang misalnya ada bahasa Arab, ada bahasa Belanda, ya, ada bahasa Cina, ada honocorkonya gitu. Jadi itu sebenarnya udah mengeragamkan keragaman desain tanpa desainer. Itu sebenarnya poin dari buku, bahwa sebenarnya sekarang kita di dunia digital, kita secara tidak langsung kita bisa tampil setiap saat. Kita adalah desainer. Orang yang bikin konten itu adalah desainer. Nah, desainer ini mempunyai peranan yang kalau menurut saya sangat penting untuk keberlakuan kebudayaan di dunia ya. Karena udah sangat kita bisa melihat apa saja di seluruh dunia ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai kebudayaan yang kuat, terus kemudian sebagai manusia kita tidak mempunyai keinginan untuk memberikan hal-hal yang baik, yang positif, kalau menurut saya ya itu yang harus kita pertanyakan. Jadi pameran ini bukan sekedar arsip, tapi arsip menjadi titik awal. Tujuan akhirnya adalah ingin menampilkan bagaimana arsip dapat dihidupkan kembali melalui pembacaan dan interpretasi yang baru. Jadi kita ingin membuat arsip ini bisa lebih hidup dan bisa dibaca ulang lah gitu ya. Mengubah buku menjadi sebuah pengalaman ruang. Jadi ini sebenarnya pameran ini dibikin karena ada sebuah buku. Pengunjung tidak hanya melihat arsip sebagai masuk ke dalam dunia visual yang melahirkannya. Kita namanya konsep toko rupa-rupa. Jadi bentuknya kita instalasi meminjam bahasa visual toko, etalase, kemasan, papan reklame, benda-benda sehari. Toko menjadi metafora ruang tempat desain hidup dan beredar. Jadi memang kita namanya toko rupa-rupa. Jadi dibikin memangnya seperti kayak semacam masuk ke toko kelontong, tapi di situ nanti ada karya-karya yang diinterpretasikan. Misalnya ada satu merek kawa-kawa, ya. Kawa-kawa itu artinya kan laba-laba, ya. Tapi di dalam merek ini yang dibikin tahun 1937 menjadi brand sebuah toko reparasi atau toko yang berhubungan dengan leather goods. Jadi dia bisa bikin tas, bisa benerin sepatu. Nah, kita bikin si kawa-kawanya ini yang mempunyai tangan 10, maksudnya kan dia 9. Dengan gesit dia megang sepatu dan sebagainya, kita bikin dalam bentuk patung gitu. Jadi bukan hanya melihat arsip yang koleksi saya, tapi nggak kita interpretasi menjadi sebuah karya itu. Arsip penciptaan baru tidak dilakukan secara benda mati, ya, arsip baku, ya, tapi dia muncul dari interpretasi. Misalnya ada yang bentuknya kita bikin dalam bentuk poster, ada yang bentuk dalam merchandise, ada yang berbentuknya juga seperti 3 dimensi tadi seperti patung, juga ada karya juga yang kita collab sama Digital Native. Dia bikin kayak bermain gitu ya, tapi nanti sangat interaktif dan bisa create your own brand berdasarkan poin-poin yang dia masukkan gitu ya ke dalam. Kolaborator saya adalah kebanyakan orang di bidang desain grafis, dan ini kan sebenarnya pameran seni rupa ya, buat saya cukup men-challenge bagaimana saya sebagai seorang desain grafis bisa diundang untuk ikut di dalam art joke ya. Jadi saya bekerja sama dengan beberapa desain studio, bukan hanya di buku tapi juga untuk pameran ini. Dengan pameran ini saya menginginkan lintas disiplin sebenarnya, bukan hanya dikerjakan sendiri tapi bekerja sama dengan ilustrator ya, pengrajin ya, terus kemudian ada satu yang bantu saya untuk sebagai researcher, peneliti juga ya kan. Kolaboratif itu kalau menurut saya itu adalah bagian dari karya dan sangat penting. Tapi secara garis besar yang ingin disampaikan untuk pameran ya, bahwa arsip bukan sekedar barang nostalgia. Arsip adalah sumber inspirasi untuk masa depan. Kayaknya itu sih yang ingin saya tampilkan dalam pameran ini.